Sekarang orang lebih banyak daripada beli mobil beginian misalnya 200 juta. Dia mungkin lebih rela, oh gue beli Innova baru deh 450 juta. Sisanya di kredit. Iya. Buat DP-nya. Terus nggak mikir itu selama kredit tuh mobil tuh jadi biaya, jadi liability tuh, bukannya aset lu. Iya, malah buat bayarin bunganya doang. Buat bayarin bunganya doang. Sedangkan lu beli mobil 200 lu nggak ngutang. Dan coba kalau lu hitung ya, lu kredit 3 tahun, setahun tuh buat bayar bunga. Hampir setahun buat bayar bunga. Bunga itu kan termasuk asuransi dan betul. bunga dana. Senores, Johnny, my friend. Wih, ini salah satu supporter setianya Eurohouse nih. Jadi Eurohouse berdiri, banyak nyali beli mobil, terus banyak mobil yang bisa direview, itu salah satunya pemiliknya ini. Jadi jangan dicari tukang pajak ya. Oke, Ko Aris, lu ganti mobil seumur hidup lu berapa kali? 100 kali ada gak? Ganti ya, bukan pemilikan. 50 lebih ya. Kayaknya kok. Alphard lo aja 12 kali lu ganti. 100 ada lah ya? Enggak lah, nggak sampai lah. Oke, mobil yang mau kita review ini menurut lu enak mobil gak? Enak banget. Banget? Untuk harganya. Jadi, lu inget gak ini mobil harganya barunya berapa? Zaman tahun 2012? 600 ya? 500, 5,5. 5,5. 600 diskon 50. 600 diskon 50. Versi varian non-hybrid. Hybrid 700. Oke, jadi kalau kita ngelihat sekarang depresiasinya, kalau misalkan teman-teman mau nyari Camry kotak seperti ini, yang hybrid malah lebih murah. Katanya, tapi kan kita tidak tahu ya. Cuman biasanya sih kalau Camry yang hybrid itu kebanyakan yang pakai COP kantor dulunya, pakainya sampai titik darah penghabisan, ya kan? Makanya kalau lu nyari Camry lebih baik better way lu beli warna silver. Selain hitam ya. Karena hitam sebenarnya gini, bukan menutup kemungkinan lu dapat barang bagus, tapi lu sendiri udah pernah nyari kan hitam? Berapa? Nggak ada yang bagus. Nggak ada yang bagus ya? Kebanyakan mungkin bekas orang pakai habis-habisan kali ya. Iya. Terus pasti namanya kadang-kadang gue mikir ya, kayaknya yang warna silver, putih, abu-abu, kayaknya mau beli disimpan. Jadi kebanyakan bagus-bagus. Yang beli udah bapak-bapak udah tua di rumah, pakainya jarang-jarang. Yang punyanya Camry doang. Iya. Terus kadang-kadang ya maksudnya maaf kata nih, duitnya banyak, nikmatinnya beli Camry, tapi jalannya udah susah, akhirnya mobilnya jarang dipakai. Ya kan? Kayak lo udah mulai diet nih ya. Lumayan. Turun berapa kilo? 8. Bayar program diet ya? 3 minggu. Iya, begitu keluar duit, turun. Karena lu takut duit lu sia-sia, iya kan? Makanya, buat teman-teman semua, to the point aja kita bakal bahas Camry 2.5V 2020. Lu jangan goyang-goyang gini, gue jadi ikutan goyang-goyang kok. Sabar, santai, jangan tegang. Kita di ngebelakangin mobil deh. Nah, ini Camry 2,5V 2012, kilometer berapa inget gak? 90.000. Udah gue cek. Oke, pakai mobil ginian sebenarnya ketika lu mau beli, apa yang harus diperhatikan sebenarnya? Nggak tahu apa aja ya, gue juga bingung. Minimal bodinya nggak bekas tabrak. Bodi nggak bekas tabrak, itu semua mobil. Oh iya, maksudnya the most common problemnya si Camry. Mesin kali ya, yang balance shaft atau apa? Balancer shaft, betul. Dia sama kayak Alphard ya. Jadi kalau mesinnya udah kasar ya grrrr gitu, itu rata-rata balancernya. Sebenarnya gini, balancer kalau lu gantinya sebelum rusak banget, mesin lu aman ya? Katanya ya. Kalau misalkan teman-teman balancernya baru mulai bunyi, lu ganti 7-8 juta ya kurang lebih ya. Kalau udah sampai masuk gramasi ke dalam, itu turun mesin ya kalau kayak gitu. Itu turun mesin. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi
ya more or less lu punya duit 200 juta, ya lu jangan karena murah lu main asal beli. Iya. Karena ini beli ini susah kok ya. Ini ada barangnya berbicara ya, bukan duitnya ya. Betul. Lu pernah ngeliat Camry yang lebih jelek dari ini berapa banyak? Banyak. Contoh jeleknya tuh jeleknya kenapa kok? Jok-joknya udah pada berantakan. Terus elektriknya kalau itu udah pada bunyi ngii gitu loh. Oh, kalau bukan itu cuma gara-gara karat. Gua nggak tahu. Bisa juga karena banjir ya. Tapi kilometernya kalau yang tinggi-tinggi itu udah pada begitu. Oh, udah rata-rata. Tapi gua nggak tahu ya. Gua sering lihat kilometernya 70.000 begitu. Gua nggak tahu 70.000-nya beneran. Lihat di mana? Enggak. Ada deh. Kurang lebih gitu ya. Jadi menurut lu rival mobil ini di harga 200 juta apa kok yang lebih enak dari ini? Sedan ya, apple to apple-nya ya. Accord dapat nggak? Dengan tahun yang sama kayaknya nggak dapat ya. Oh, dapat yang model lama. Oh iya, tapi kan sayang. Itu kan hitungannya beda model. Ikut Camry yang 2008. Tapi gue kan? bingung ya, Camry yang 2010-nya aja 100 hampir 150 lebih kan? Iya, karena memang mitosnya teman-teman semua tahu kalau Camry yang model sebelum ini tuh orang banyak cari ya. Katanya lebih enak. Apalagi yang facelift. Tapi menurut gue kayak gini, contoh nih kok. Orang bilang VNT lebih enak daripada VRZ. Gue sendiri juga kadang berpikir seperti itu. Tapi di 2023 menurut gue interiornya sudah kuno. Iya. Iya kan? Kecuali lo beli mobil koleksi, tapi orang nggak ada yang koleksi VNT. Bener nggak? Itu buat daily use. Jadi istilahnya more or less seperti itu ya. Jadi ya tinggal tergantung lo aja. Ini kaca film pakai Vicul apa kok? Kaca film depan Vicul 40, yang ininya VIP. Gua nggak tahu. VK70 ya? Enggak. Yang black ya? Yang VK black kayaknya. VK Black Edition ini berapa duit? Aduh. Nggak tahu, 5 jutaan kali dapat nggak? Dapat kayaknya ya sekitar 5 juta. Kan lu paling penggemar Vicul. Kalau nggak salah sih 4-5 jutaan. Kenapa lu gemar banget pakai kaca film Vicul? Nggak bisa dibohongin bro. Kaca film nggak bisa dibohongin. Harga nggak bisa bohong. Jadi lu coba aja. Memang enak ya. Ya itu Beda. jadi istilahnya begitu. Lalu kalau lu ngelihat bodi depan, sini kok, ke depan kok. Ini dibilang sekarang ya kalau kita lihat ya, tua enggak, kuno juga enggak, juga belum. Modern juga enggak. Jadi mungkin ini ada di generasi transisi ya. Tengah-tengah ya. Ya, tapi memang kalau misalkan kita ngeliat warna hitam di mobil ini kayaknya udah sedikit tua ya. Kenapa ya? Pasaran kali ya, jadi berasnya tua ya. Itu gue setuju juga kok. Jadi misalkan lo beli mobil yang udah agak berumur, kalau warna hitam, sedan kayaknya agak sedikit pasaran. Karena lo sering lihat di jalanan kayaknya. Kecuali misalkan lo silver tapi lampunya udah pada butak, ya kan? Kap mesinnya yang udah pada ngangkat pernisnya. Jadi ya itu susah-susah gampang juga. Lu sendiri udah pernah pakai Camry dong dari XV yang 40. 30. 3000 enak. XV40 enak. Ini zamannya. Ini enak juga. Lebih enak. Atau menurut lu dari 3 generasi Camry kencang daripada yang XV40. Even tuh cuma beda 100 cc ya? Itu 160 HP, ini 180 HP. Padahal cuma beda 100 cc. Lu percaya nggak 0-100-nya 9 detik kan? 9 detik? Coba aja di review itu. Ini udah CVT belum kok? Belum. Jadi dia matic-nya masih 5 speed. Gua nggak tahu 5 apa 6 speed ya. 5, kayaknya 5 ya. Kayaknya 5 speed dan dia masih non CVT, berarti matic-nya harusnya lebih awet. 181 HP. Iya, kencang mobil lo. Ini dijual di Eurohouse di harga di bawah 200 juta sedikit. Kalian teman-teman bisa kontak aja. Gue jujur sih kok, maksudnya gue di bawah 200 juta kan sedikit. Tapi kalau kita ngeliat marketplace yang di 150-160 sih parah ya kondisinya. Ya, lu beli 160 juta, tambahin 40 juta nggak jadi begini aja kali ya. Kurang lebih gitu ya. Kita sih ngomong fair aja to the point. Kecuali gini, teman-teman semua punya teman yang nggak ngerti harga, dia pengen jual mobil, lo taruh segitu dikasih. Atau yang dia nggak pernah ngerti naik mobil enak gimana. Itu poin penting kan? Tuh. Itu tuh poin penting tuh kok. Jadi dia nggak ngerti Camry yang segar tuh gimana. Jadi dia menurut dia, ya udah Camry gitu loh. Itu penting, makanya ketika lo mau beli mobil nggak kenal, maka nggak sayang, lo harus tahu dulu. Daripada lo udah beli 200, lo benerin 40 juta, mendingan lo beli yang tahun lebih muda dong. Iya. Ya kan? Apalagi kalau kelebihan mobil ini kok? Joknya elektrik. Yang gue suka banget sih jok kiri depannya udah elektrik, lihat deh. Oh, maksudnya kalau lo duduk di belakang sini kalau lo bisa pakai supir tuh udah. Oh, I see. Maksudnya lo bisa yang dari situ udah. Tapi kan dari Camry X40 udah ada ya? Udah ada. Cuman lo naik mobil 200 juta. Udah begitu mau naik apa lagi? Dan Innova aja katakanlah katakanlah mobilnya seger, minim budget buat benerin mobilnya ya. Kalau lo beli maksudnya Mercy 200 juta kan lo siapin 100 lagi. Amal dan ibadah lo harus kuat. Kayak misalkan lo beli E240 yang Avantgarde, SBC-nya berapa duit? Iya. Ini kan master rem jarang rusak kan? Harusnya sih enggak ya Jepang ya. Cuma balancer aja sama engine mounting. Biasanya engine mounting 1 jutaan lebih. Shock breaker depan belakang lo inget gak berapa? Mahal kalau 6 jutaan. Karena dia ada karet boot lagi, ada karet-karetnya lagi. Kalau Innova kan cuma
simple. Iya. Shock breaker. Kalau dia ada karet boot AC lagi, ini lagi. Makanya bantingannya enak, bro. Iya. Kita cobain ya bantingannya ya. Bohong. Koko yang bawa ya. Oke. Oke, kita di dalam mobil. Sebentar kok. Ini kameranya cukup terang nggak, Om? Terang kok. Lampunya baru pakai lampu Cina nih. Lampu belakang, lampu belakang. Warm white ya? Lampu belakang nyala. Lampu belakang nyalain, Om. Bisa nggak? Ya. Oke, udah terang, cukup. Ada nggak boleh Bluetooth. ada itu, nggak boleh ada lagu. Tapi gini kok, layarnya sekecil gini. Tapi jujur, audio standar dia enak loh. Dia ada kamera parkir nggak sih? Ada dong bawaannya. Bawaan apa pasangnya? Kayaknya bawaan kok. Gue juga nggak tahu deh. Setirnya gendut banget kayak lu kok. Apa? Anak lu nonton Anak kok. baik memang. Anak baik. Enak juga. Tarikannya ya. Aduh, enak ya tarikannya. Enggak, kayaknya lu gasnya tuh kayak Kayak ngeglosor doang ya. glosor gitu aja ya. AC dingin, bantingan enak. Enak sih ini mobil gue ya. Untuk harganya sih lebih dari enak ya. Iya, jujur. Maksudnya, Untuk harga segitu lu nggak dapet lah. terus gue pernah juga kok bikin mobil ini pakai prosesor tanpa ada tambahan speaker lain. Oh, yang hybrid ya? Bukan, yang hitam. Ada. Enak loh kok. Maksudnya tambah prosesor aja sudah cukup. Walaupun sebenarnya notabene audio dia juga udah lumayan enak ya. Audionya sih lumayan ya kayaknya. Iya. Cuman interface audionya nih kayak VNT tahun 2012 ya. Iya, seangkatan sih. Ya, cuman lebih bagus yang ini kok. Kalau yang udah 2017 kayak Android jadi-jadian gitu kan. Karena memang sebenarnya basicnya harusnya TV-nya udah ada GPS dan lain-lain yang kayak di luar negeri punya. Tapi lu berasa nggak sih kok makin kesini ya dari 2020 ke atas ya semenjak pandemik. Lu lihat sedan udah mulai jarang nggak sih orang pada belinya Fortuner, Pajero? Iya. Kenapa ya? Pendapat lu kenapa kok? Nggak tahu. Kalau buat gue yang gendut sih naik turunnya lebih gampang. Lebih gampang. Tapi lu sendiri lebih nyaman naik sedan apa? Naik sedan karena punggung gue nggak sakit kalau gue nyetir agak lama. Perhatiin deh. Itu satu poin penting juga ya. Kenapa? Iya. Apa karena sedannya yang lu naik sedan mahal seperti Camry? Mungkin gue rasa ya. Karena lu kan nggak pernah naik Vios kan? Pernah lah. Hah? Pernah lah. Bojok kok. Bedanya sedan ya, dia kalau itu diem sih ya. Iya, tapi itu kalau kaki-kaki yang... Oh, kalau kaki bener. Ini gue pernah kok, gue kan lagi hunting Camry kayak gini. Ketemu, gue coba jalan ngetes drive, polisi tidur, mobilnya goyang gini kok. Itu berarti kaki-kaki udah parah juga ya? Gua rasa shock breaker-nya kali ya. Shock breaker, itu Kalau salah satunya gitu. pasti. Terus kan yang penunjangnya kan kayak Satpamnya hormat. Bojon, iya. Lu masuk lobby di Hotel Padma Bandung masih dikasih parkir di dekat lobby, bos. Iya sih. Ayo lo, ini lebih mahal dari lo mobil ini kok. Veloz. Beda setengah loh. 300 juta dia. Ada wood panelnya, walaupun ini double stitchingnya palsu kayaknya ya. Ini palsu ya? Iya kan? Ini enggak lu. Iya, tapi soft, nggak soft touch, tapi soft touch dong. Ini enggak. Oh, ini asli. Ya, tapi bukan kulit. Nggak tahu ya. Si Toyota tuh pinter banget bikin. Tapi menurut gue ini adalah improvement kok, karena di tahun 2008 sampai 2011 yang lengket ya? Lengket. Ini kan udah dibikin begini nih. Materialnya lebih kuat. Terus nyebelinnya tuh kalau lengket, kalau dibetulinnya nggak bener, ininya pada ngangkat-ngangkat. Buat orang OCD tuh nggak betah banget pasti. Ini kedap banget ya kok ya. Gue udah nge-review beberapa kali, cuman gue nggak pernah yang duduk di sebelah kiri kok. Oh, kebiasaan nyupirin. Iya, coba kok ini agak gelombang gitu, coba digas aja. Om, hati-hati om. Maaf. Nanti gue ngetes airbag. Tapi kalau lu enak kok airbagnya depan belakang nih. Iya, nggak sempat kena muka aja. Iya, ginjal lu aman kok. Ginjal lu ada airbagnya, bos. Lemak gue dulu pecah. Cuma dia nggak ada cooler box ya di sini ya. Yang baruan ada kali ya? Gak tau juga sih. Nggak ada kayaknya. Nggak ada kayaknya, kelasnya Crown baru ada. Tapi gini, lu pakai Crown di sini satu terlalu mencolok, kedua spare partnya pasti lebih mahal ya? Lebih mahal. Boros. Oh, boros ya? Boros. Crown tuh 1/6 loh. Ini lu pakai full to full berapa? Gue nggak pernah sih pakai full to full ngitungin. Tapi setahu gue ya ini bensinnya 1/8, 1/9.
Presisi dalam kota lo, kurang lebih segitu. Iya, Nggak mungkin 1,5. Nggak, dalam kota ya. Dalam kota lu bawa juga nggak sekolah kaki. Ya normal-normal aja. Bukan yang dibikin irit-irit. Karena setahu gue ini lebih irit daripada yang XC40. Oh udah pasti. Itu Iya. banyak yang ngomong juga. Mungkin Padahal dari CC lebih gede. CC-nya lebih gede, jadi gasnya effortless gitu. Mungkin. Saya nggak keluar sunroof ya. Hybrid sunroof nggak kok? Nggak tahu gue, lupa. Lo pengen beli yang hybrid kan? Pengen. Nyari yang Kalau baterai- yang bagus. bagus, murah. Murah. Baterainya Piansui, ya Nggak kan? usah diwarnain nggak apa-apa gue mah. Ntar lu warnain sendiri. Gue warnain sendiri. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang kira-kira bakal hunting mobil ini, kira-kira harus sediain budget berapa kok? Maksud Budget gue gini untuk loh, apa nih? buat bikin mobilnya enak. Dalam artian, gue abis beli pengennya kaki-kaki nggak ada bunyi, engine mounting baru, 20 juta kali ya? Kalau ini sih enggak, ini oke semua kayaknya ya. Kalau yang ini oke, maksud gue kan kalau dia misalnya mau beli lu- yang miring, misalnya 160-170 juta. Tapi mana ada Ben ini 170 juta, tipe G. Oh iya nggak ada ya? Mungkin ya? Tipe G tuh kuncinya Colok. si colok. Joknya Kayak Greco-nya kain ya? Om Dimas. Joknya kain ya? Iya. Waduh, jangan ngomongin Greco. Oh, sorry. Dimas. Waduh. Iya, ntar muka lo di divert jadi gede badan lo ntar, makin gede. Tuh, karena polisi tidur aja nggak goyang ya. Tetap Fortuner yang lebih Lebih duluan. Iya. Kalah lo. Untung gua nggak naik Brio kuning. Tuh, kameranya dimodif kok. Tuh kan kalau warna hitam kenapa ini ya kayaknya biasa. Iya, silver lebih bagus. Namanya juga pedagang, bener nggak? Iya, Ya pedagang kalau lagi Supaya tertarik. kalau gua lagi review mobil silver, ya bilang Silver aja bagus. Kalau review mobil hitam Hitam keren bagus, banget. gampang jualnya, ya kan? Enggak lah, kita to be fair aja. Maksudnya hitam memang lebih gampang jual. Cuman survei membuktikan mobil enak yang banyak warna hitamnya itu rata-rata susah nyari barangnya kok ya. yang bagus. Yang bagus. Apalagi kalau Camry itu pada saat dia keluar itu notabene yang pakai kebanyakan perusahaan kan. Nah, Nah, kalau perusahaan yang pakai biasanya supir, bos-bosnya. bos-bosnya Supirnya yang rawat. asal pakai aja. Berarti Kecuali mobilnya lu dirawat sama supir. Iya, tapi nggak menutup kemungkinan lu dapet yang jelek juga. Lu pernah nggak dapet bekas perusahaan bagus? Pernah Mobil apa? mobil itu Lexus RX kilometer 60.000 masih pada bagus semua setirnya. Masih bagus. Masih bagus semua. PT apa kok? Rental. Gua Rental? lupa. Rental. Oh, Indoraya. Serasi Gua lupa, Autoraya Serasi ya? Autoraya. Serasi Autoraya tuh gue inget tuh, gue yang jualin lagi mobil lo. Tapi bagus itu kok. Itu Iya. mungkin dipakai petingginya kali ya, bukan rentalnya ya? Gue juga nggak ngerti ya, tapi mikir aja ya mobil kalau harganya di atas 1M barunya pasti yang pakai bosnya lah ya, nggak Iya. mungkin kelas-kelas manajer dong. Tapi gini kok, kan gue pernah didatengin untuk ambil sampel tuh anak-anak muda, anak kuliah gitu. Mereka ngomong mobil di Jakarta, Tuh, ini aja tadi kita riset 1:9,7. ini ya 1/9 ya. Ini mentok kok, Buntu. Oh, Menurut riset orang kuliahan gitu kan, dia riset kan. Lu percaya gak dia ngomong 30% mobil yang ada di Jakarta nih seluruhnya itu mobil sewaan. sewa rental ya. Sewaan rental. Rental itu banyak Jadi tipenya ya. Maksudnya rental harian, Iya. rental bulanan, rental kontrak. Jadi ya mereka yang nggak mau pusing, udah mikirin depresiasi mobil, udah rental aja. Percaya gak lu? Percaya sih gua. Banyak lu berarti ya mobil rentalnya. Kayaknya sih orang ini ya udah nggak mau pusing beli mobil perawatannya kalau lu dapet yang nggak bener-bener banget juga nggak murah sih. Iya, jadi mungkin biasanya sih yang nyewa itu yang orang-orang yang perhitungannya udah matang kok ya. Terus lu apa sekarang beli mobil orang lebih banyak daripada beli mobil beginian misalnya 200 juta. Dia mungkin lebih rela, oh gue beli Innova baru deh 450 juta. Sisanya di kredit. Iya. Buat DP-nya. Terus nggak mikir itu selama kredit tuh mobil tuh jadi biaya, jadi liability tuh, bukannya aset dulu. Iya, malah buat bayarin bunganya doang. Buat bayarin bunganya doang. Sedangkan lo beli mobil 200 lu nggak ngutang. Dan coba kalau lu hitung ya, lu kredit 3 tahun, setahun tuh buat bayar bunga. Biasanya begitu ya. Cicilan setahun, hampir setahun buat bayar bunga. Bunga itu kan termasuk asuransi betul. dan bunga dan lain-lain. Makanya kan. sebenarnya ya kalau lu punya duit 200 ya lu beli mobil yang harga 200 aja. Terkecuali budgetnya memang lebih ya. atau mungkin gini, lu beli mobil 200, 100-nya lu kredit, 100-nya lu puterin lagi buat bayar cicilannya. Tapi kalau lu sengaja beli mobil yang lebih mahal dari sesuai di batas ambang kemampuan lu,
Itu namanya lu kayak bunuh diri secara perlahan-lahan. Gitu. Tapi kan ada juga orang yang mungkin buat dana cadangan nih. Iya, itu beda bisa cerita juga. deh. Ada juga orang yang punya fetish gini kok. Gua kalau lihat saldo rekening gue banyak tuh gue senang. Ada nggak kayak gitu kok? Ada kan? Ada. Dia rela dia makan di warteg apa, tapi dia yang penting tiap malam buka buku rekening dia nambah. Ada nggak? Yoi. Lu kayak gitu ya? Mungkin dulu. Kalau lu dulu fetishnya kan mobil lu banyak, dan lu selalu beli mobil yang lu pengen dandanin lagi, ya kan? Ada kesenangan itu sendiri. Gitu, makanya teman-teman. Jadi ketahuilah fetish kalian dan nikmatinlah fetish kalian. Dan itu nggak salah kok. Itu nggak salah menurut gua apa? Itu kebahagiaan lu. Iya. Daripada kan punya... misalkan gini, lu demennya beli mobil Camry, ya kan? Tapi lu nggak mau denger apa kata orang beli mobil tua. Akhirnya lu maksain beli Fortuner. Itu kan nyiksa diri lu gara-gara omongan orang. Itu susah kan kok? Gitu. Jadi lu mobil lu apa sekarang harian? Kenapa? Mobil lu harian apa? Expander. Masih ada nggak Expander? Masih. Ya udah nanti kita review. Oke teman-teman semua, terima kasih. Maaf ya hostnya dia lebih nggak mau ngalah dari Fortuner. Padahal dia salah loh, kok ini one way ke situ. Ya itulah manusia ya. Oke teman-teman semua, bye-bye. Kita keluarin handgun dulu tadi harusnya kok. Oh iya. Enggak, gue nggak naik Fortuner hitam soalnya. Iya, kalau naik Camry keluar gini.